Terus berawal dari gue juga suka nonton video porno dulu ya kan, berawal dari SD gue suka nonton video porno, bahkan sampai SMP, bahkan ketagihan, bahkan sampai SMA pun. Shalom teman-teman, nama gue Tiara, gue umur ya 20 tahun lah. Nah, gue mau sedikit ya kesaksian tentang gue lahir baru. Oke, pertanyaan pertama ya, lu Kristen dari lahir atau enggak? Yes, gue Kristen dari lahir. Orang tua gue berawal dari Kristen, nyokap gue Kristen, jadi anak-anaknya pun ikut Kristen semua. Nah, yang kedua, lalu gimana kehidupan pergaulan kamu di keluarga dan tongkrongan? Nah, jujur aja karena gue Kristen dari lahir, tapi di keluarga gue memang ya Kristen yang biasa lah, ke gereja, kadang nggak ke gereja, just identitas doang sebagai orang Kristen. Nah, tapi untuk di tongkrongan, gue sebenarnya anak-anak yang cukup baik sih, anak yang baik gitu. Maksudnya nggak yang aneh-aneh, nggak yang nakal, tapi ya udah bergaul dengan biasa, dan gue dulu tuh cukup introvert. Maksudnya gue kurang bisa bergaul dengan banyak orang, makanya kenapa temen gue tuh bisa dibilang dikit, karena gue agak introvert ya, jadinya ya udah bergaul sama siapa aja, tapi sebagai sahabat gue yang tahu burungnya gue tuh ya hampir sedikit banget lah, bahkan 1 hingga 2 orang. Yes, gue percaya kalau Yesus itu Tuhan. Oke, gue akan cerita sedikit. Berawal dari, ya kalau lo sekolah, ya pasti lo kan mikir SMA mau di mana, SMA mau di mana. Nah, waktu itu gue punya mikiran pas gue kelas 9, gue pengen naik ke SMK, gue pengen sekolah jurusan pariwisata. Kenapa? Karena gue bosan dengan pelajaran yang just hitung-hitungan, akuntansi. Bahkan awalnya tuh gue dulu sama sekali nggak mau akuntansi. Gue berawal dulu, gue SMK pengen masuk pariwisata. Nah, sampai akhirnya gue nem keluar lah, nem di kelas 9 pas SMP keluar, dan gue nggak pede sama nilai gue. Sampai akhirnya ya udahlah, daripada gak masuk, akhirnya gue daftar ke sekolah negeri jurusan akuntansi, karena di sekolah itu jurusan akuntansi adalah jurusan yang paling bagus. Akhirnya gue masuk akuntansi. Nah, di sekolah gue ada Rokris, Rohani Kristen, perkumpulan sebagai orang-orang Kristen di sekolah negeri, namanya Rokris. Nah, di Rokris ini gue ketemu teman-teman gue yang which is jadi komunitas, gue masuk dalam komunitas itu sekarang. Nah, gue sangat bersyukur sih saat gue ketemu teman gue diperkenalkan dengan komunitas gue sekarang, yang awalnya gue suka ngomong kotor, bahkan mau bercanda, mau ketawa, mau marah pun pasti selalu ada kata kotor, kata-kata binatang yang keluar dari mulut gue. Nah, terus berawal dari gue juga suka nonton video porno dulu ya kan, berawal dari SD gue suka nonton video porno, bahkan sampai SMP, bahkan ketagihan, bahkan sampai SMA pun gue masih suka nonton video porno. Tapi setelah gue masuk dalam komunitas, gue dikenalin sama orang-orang di situ, gue diajarin, gue dikasih tahu bahwa oh ya ini tuh nggak baik buat lo, ini tuh keren sesaat doang, tapi sebenarnya itu nggak baik buat lo. Gue diajarin untuk ya ayo, kalau berkata yang baik, ya ayo lo anak Tuhan, lo masih muda, ya ayo pergunakan hidup lo dengan hal yang baik. Nah, sampai akhirnya gue ketemu dalam komunitas, gue diajarin, dan ada satu event. Nah, ada satu event di komunitas gue namanya pemuritan. Kita di situ belajar Alkitab, dan ada bukunya juga, dan itu salah satu hal yang paling asik banget karena lo bisa
karena lu dibimbing sama satu orang kakak rohani, dan lu diajarin bahkan itu bisa jadi sahabat lo, bisa jadi keluarga, bisa jadi kakak. Menarik ya pertanyaannya ya. Kalau gue termasuk ke dalam kategori logika sih. Dan karena dalam komunitas gue diajarin banyak hal, gue dimuridkan, gue belajar tentang firman Tuhan, dan sampai akhirnya gue pun suka baca firman Tuhan, suka dengar khotbah tentang kayak gini, apa Tuhan yang sembuhin orang yang sakit, bahkan Tuhan yang ada satu wanita gitu yang dia wanita kayak istilahnya pelacur gitu, tapi orang-orang pada menghina dia, tapi Tuhan sekalipun dia orang yang suci, orang yang nggak berdosa, dia malah nggak mau hina wanita itu. Dan itu gue cukup terkagum-kagum sih sama, gila, luar biasa itu karakternya Tuhan Yesus gitu. Bahkan sampai akhirnya gue jadi mau percaya, gue jadi belajar banyak hal, bahkan banyak hal yang diubahkan dalam hidup gue dari firman Tuhan yang sering gue dengar, sering gue baca, sering gue tonton ya kan. Di YouTube kan banyak banget ya tentang firman Tuhan gitu. Di Instagram banyak orang yang pendeta khotbah tentang firman Tuhan, cerita gitu, dan itu buat gue jadi semakin percaya bahwa oh iya bener ya, Tuhan itu Tuhan yang baik gitu, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Nah, yang menariknya di sini adalah komunitas gue, kalau gue bilang cukup luar biasa sih, keren banget, karena berawal dari gue yang bukan siapa-siapa, ya kan, gue yang bahkan ya udahlah anak pada umumnya gitu ya, anak muda pada umumnya gitu, nggak gaul juga, biasa aja gitu, tapi gue bisa dipercayakan banyak hal gitu. Dari gue pernah suara gue yang pas-pasan juga disuruh nyanyi, terus akhirnya gue megang multimedia, gue belajar tentang media, tentang fotografi, tentang videografi, sampai gue masuk dalam komunitas gue dan gue handle di bagian multimedianya. Dan itu luar biasa sih buat gue, yang tadinya gue nggak bisa apa-apa, tapi sampai akhirnya dalam komunitas gue belajar banyak hal tentang fotografi, videografi, dan gue dipercayakan di situ. Sekalipun gue punya banyak kekurangan, tapi orang komunitas gue percaya gitu sama gue. Nah, bukan cuma dalam komunitas multimedia, gue juga dimuridkan, dan bahkan gue memuridkan anak muda juga yang lain, sama seperti gue dulu yang gue baru awal datang terus gue dimuridkan, dan sekarang gue punya anak rohani yang gue muridin juga. Ada salah satu ayat yang gue suka banget, ada di Yosua 1 ayat 9, bunyinya gini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini ayat yang nguatin gue banget sih, karena gue percaya gitu, mau kemanapun gue pergi ya, mau dimanapun gue berada, mau gue nakal, mau gue baik, Tuhan tetap Tuhan yang sama. Tuhan tetap Tuhan yang sama, yang selalu menyertai gue kemanapun gue pergi. Ya sama kayak kalian gitu, mau lu pergi sejauh apapun, lari dari panggilan Tuhan tetap, percayalah, Tuhan tetap ada bersama dengan lo. Seburuk-buruknya lo, senakal-nakalnya lo, dia Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selamanya, yang tetap mengasihi lo, yang tetap memberkati lo banyak hal. So ayo, kalau lo punya privilege seperti itu, jangan lo sia-siain. Pergunakanlah di masa muda lo dengan hal yang baik, bukan cuma keren, tapi juga menjadi orang. Oke, itu aja dari gue. Gak toxic, tetap asik. God bless.